wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Thumma alhamdulillahi alladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dinal islami ribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bil jama'ah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah wa naha 'anit tafarruq wa tanazu fi kitabihil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatun tunji qailaha min azabin alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa arsalahu Allah ta'ala ala hayyin fadli minar rusul wa awdahu bihi minas subul wa addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wal mujahidin at-tahirin alladzina yujahiduna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhirid dahri wa intaha wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala as-salatu 'alaihi wassalam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi kita berbangga dan membesarkan diri, karena hakikatnya kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, umat Islam berbondong-bondong memenuhi masjid dan tanah lapang. Gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih menggema di seantero jagat raya. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah melainkan Allah yang Maha Esa. Shadaqa wa'dah, yang Maha benar janjinya. Wa nasara 'abdah, dan selalu menolong hambanya. Wa a'azza jundah, dan memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan meluluh lantahkan tentara sekutu dengan sendirinya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di kesempatan duha yang diberkahi ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, tanpa iman dan takwa, kita hanyalah bagaikan debu-debu berterbangan yang tiada makna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah kumpulan manusia,
berupa daging dan tulang yang berjalan tanpa arah, tanpa iman dan takwa, kita hanyalah menjadi makhluk calon-calon penghuni neraka wal iyazubillah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita jaga keimanan dan ketakwaan yang telah tertancap di dalam hati kita. Marilah sama-sama kita istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena keduanya merupakan syarat kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah pula kita mensyukuri pertemuan kita dengan bulan Zulhijjah. Khususnya adalah pertemuan dengan permulaan dari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena permulaan dari bulan Zulhijjah syarat akan kecintaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama permulaan bulan Zulhijjah dengan permulaan bulan Safar. Tidaklah sama 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari pertama bulan Jumadil Ula atau Jumadis Tsani. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, malam yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Akan tetapi siang atau hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini berkesesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai untuk beramal solih di dalamnya melebihi kecintaan Allah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidakkah hari-hari yang diisi dengan jihad fi sabilillah lebih Allah cintai? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan hari-hari yang diisi dengan jihad fi sabilillah tidak lebih Allah cintai daripada amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengecualiannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali dua hal itu padanya, atau tatkala seseorang syahid di jalan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha arsyadakumullah. Bulan Zulhijjah bagi kita tak ubahnya bagaikan sebuah madrasah. Bulan Zulhijjah bisa diibaratkan seperti sebuah sekolah, dan mata pelajaran utama dari bulan Zulhijjah ini tentunya adalah kisah teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang merupakan Khalilullah atau kekasih Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai kekasihnya disebabkan karena ketauhidannya, disebabkan karena kehanifannya dan ketaatannya yang luar biasa, di mana beliau senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun perintah tersebut menyelisihi logika dan juga hati nurani seorang manusia. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa mentaati dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Kemudian ia menunaikan kalimat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim bukan hanya berlaku untuk dirinya seorang, namun juga berlaku untuk istri dan anaknya. Namun keluarga Ibrahim menunjukkan kebesaran jiwa dan sikap mereka, sehingga ujian-ujian berat yang datang silih berganti dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya.
Maka di waktu duha ini saya mengajak para jamaah seluruhnya untuk dapat meneladani kisah inspiratif keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran dan kisah pertama yang dapat kita petik ialah sebuah kisah yang menunjukkan ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala rumah tangga, sekaligus ketaatan Siti Hajar kepada suaminya, yaitu kisah tentang riwayat hijrahnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari Palestina menuju suatu lembah tak berpenghuni yang gersang lagi tandus, yaitu kota Makkah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam kitab tarikhnya. Tatkala Ibrahim membawa istri dan anaknya Ismail yang masih bayi, mengarungi luasnya padang pasir, menempuh jarak ratusan kilometer, dan manakala mereka telah sampai pada suatu tempat yang telah Allah tentukan, tanpa sepatah kata pun, Ibrahim bertolak kembali seorang diri, meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan perbekalan dan jaminan tempat tinggal. Maka istrinya Hajar berkata kepadanya, "Ya Ibrahim, aina satazhab wa tatrukna bihadzal wadi alladhi laisa fihi unasin wala syai'in?" Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kemanakah engkau akan pergi? Apakah engkau akan tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang tidak ada penghuni sama sekali dan tidak ada sesuatu apapun? Akan tetapi Nabi Ibrahim tak kuasa menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari istrinya. Ia tetap melanjutkan langkahnya. Maka istrinya kembali bertanya, Allahu amaraka bihaza, apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Maka kemudian ia berkata, Naam, betul. Faqalat, maka istrinya berkata, Lau kana hadza min amrillah fanasbir. Apabila ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mencoba untuk bersabar. Inilah potret teladan bagi wanita muslimah atau istri solihah. Seorang istri harus dapat memposisikan dirinya sebagai makmum dari suaminya dalam kehidupan, menjadikan suaminya sebagai qudwah yang wajib diikuti dan ditaati. Bukankah Allah telah memberikan jalan pintas bagi wanita muslimah dan istri solihah untuk masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki? Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan melaksanakan saum puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan ia kemudian menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan ia taati suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat nanti, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita muslimah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Tentulah ini merupakan sebuah pelajaran yang begitu mahal. Pesan untuk para akhwat dan ummahat, di mana tatkala suami sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka harus didukung secara maksimal. Karena rumah tangga Islami dibangun dari kesolehan keduanya, bukan hanya dari salah satunya. Tidak bisa suami soleh namun istrinya tidak. Atau sebaliknya, istri senantiasa rutin mengikuti pengajian, akan tetapi suaminya tidak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau telah berjalan agak jauh dari titik perpisahan dengan istri dan anaknya, dan manakala sudah tidak lagi terlihat fisik keduanya dari kejauhan dalam pandangan Ibrahim, beliau alaihissalam berdoa kepada Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Apa doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menitipkan anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala?
Lanjutan doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, supaya mereka senantiasa mendirikan salat. Perhatikanlah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim manakala baru berpisah dengan anak dan istrinya. Bukan permintaan supaya anak keturunannya berkecukupan secara ekonomi. Bukan pula permintaan supaya anaknya menjadi anak yang pintar secara intelektual. Akan tetapi yang diminta oleh Ibrahim adalah supaya keluarga atau anak keturunannya menjadi generasi yang istiqamah menjaga kewajiban salat, menjadi generasi ibadah Allah, para pengabdi Allah, menjadi generasi yang solih. Artinya, doa Nabi Ibrahim mengandung nilai pendidikan terhadap anak yang begitu luhur. Oleh karena itu, sebagai orang tua, marilah kita teladani sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hendaknya doa untuk kesolehan anak merupakan doa terbaik yang harus senantiasa dipanjatkan kepada Allah. Dan sudah seyogianya setiap orang tua menerapkan pendidikan keislaman di atas pendidikan apapun. Karena sebaik-baik pendidikan untuk anak adalah pendidikan tauhid, yaitu mengenalkan anak kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Dengan pendidikan tauhid, nantinya akan terbangun prinsip yang kuat dalam hati mereka. Jadikanlah rumahmu sebagai pusat pendidikan akidah untuk anak-anakmu. Dan juga sebaik-baik pembinaan adalah pembinaan ibadah. Sudah saatnya kita menyadari akan wajibnya memperhatikan sholat mereka. Sudahkah kita pastikan bahwa anak-anak kita selalu sholat di awal waktu? Sudahkah kita pastikan bahwa mereka tidak berani meninggalkan sholat? Sudahkah kita pastikan bahwa bacaan sholat mereka, gerakan sholat mereka telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sadarilah bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawab dan kewajiban pendidikan anak ada di atas pundak orang tuanya. Kitalah orang pertama yang berkewajiban mengembannya. Artinya, tatkala kita menitipkan anak-anak kita di sekolah, lembaga pendidikan Islam, atau pondok-pondok pesantren sekalipun, tidak serta-merta kemudian lepaslah tanggung jawab kita. Karenanya, memilihkan lembaga pendidikan atau sekolah anak pun tidak boleh asal sembarang pilih. Jangan sampai menyekolahkan anak yang kriteria sekolahnya hanya sekedar yang penting elit dan bonafit, di mana orang tua lebih mengedepankan passion dan gengsi. Juga jangan sampai kita menitipkan anak di lembaga yang visi misinya hanya untuk duniawi saja, hanya karena supaya anak terjamin kehidupan dan pekerjaannya di masa depan, hanya karena supaya anak nantinya bisa bekerja dengan honor yang mapan dan kelak akan dapat jaminan pensiunan. Namun tatkala pendidikan itu jauh dari nilai agama, jauh dari nilai keislaman, yang ada adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh sangat merugi di akhirat kelak. Tentu kita fahami kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anaknya. Terlebih di era kini persaingan di lapangan pekerjaan begitu tinggi. Seiring semakin majunya teknologi industri, maka kalaulah terhadap kesejahteraan masa depan duniawi anaknya, orang tua begitu khawatir, padahal itu hanya bagian dari kehidupan yang fana. Lantas bagaimana bisa orang tua muslim lalai dan lupa akan kekhawatiran masa depan akhirat anaknya? Padahal akhirat inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi. Karena itu kita tak sekedar menginginkan anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita menginginkan mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi menjadikan ia pintar, namun di sisi lain belum tentu menjadikan ia benar. Sebagaimana perkataan dari Imam Al-Ghazali, "Man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, akan tetapi tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah keimanan dan kesolehannya, maka yang ada hanyalah semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha arsyadakumullah. Dan pelajaran serta kisah teladan kedua dari keluarga Ibrahim, yaitu peristiwa disyariatkannya ibadah kurban. Suatu dialog langit terbungkus rapih dalam sejarah yang begitu masyhur.
kisah percakapan yang menerobos lorong-lorong waktu, kisah percakapan antar ayah anak yang tiada henti terus terceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini tertuang lengkap dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," maka tatkala Ismail telah berusia sanggup untuk membantu Nabi Ibrahim, qala ya bunai, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk." Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara. Maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abatif alma tu'mar. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku, insya Allah, termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Pada dasarnya perintah ini merupakan sebuah ujian yang begitu berat bagi keduanya. Bagi Ismail tentu ini adalah ujian yang sangat berat, karena ujian ini mempertaruhkan nyawanya. Begitu pula bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena perintah ini menyelisihi logika dan bertentangan dengan nurani seorang ayah. Ayah mana yang tega menyembelih darah dagingnya sendiri? Mana ada ayah yang rela dirinya menjadi penyebab kematian dari anak yang ia cintai? Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa dijadikan sebagai skala prioritas tertinggi. Jadi bukan berarti Ibrahim alaihissalam tidak cinta dengan Ismail. Ia sangat cinta dengan anaknya. Akan tetapi kecintaan kepada anaknya ia taruh di bawah daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran dari keduanya. Ternyata dialog antara Ibrahim dan Ismail sejatinya tidak hanya yang terceritakan di dalam Al-Qur'an, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakannya detail daripada dialog antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim di detik-detik tatkala hendak terjadinya prosesi penyembelihan, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil, dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala telah berada pada detik-detik penyembelihan, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati ushdud ribati hatta la attarib." Wahai ayahku, kuatkanlah ikatan pada diriku supaya aku tidak bergerak-gerak. Dan tatkala ikatan itu mulai mengendur, kurang begitu kencang, Ismail kembali berkata, "Ya abati ushdud ribati hatta la attarib." Wahai ayahku, kuatkanlah kembali ikatan di tangan dan kakiku supaya aku tidak meronta-ronta. Perkataan Ismail ini menunjukkan kesabaran dan keikhlasan beliau menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nyawanya sebagai taruhannya. Namun apakah cukup perkataan Ismail sampai di situ? Tidak. Ia kembali mengatakan, "Ya abati ukfuf anni siyabak hatta la yantadih min dami fayankusu min ajri wa tarahu ummi fatahzan." Wahai ayahku, lipatlah lengan bajumu supaya percikan darahku tidak mengenai bajumu. Aku khawatir apabila itu terjadi akan mengurangi pahalaku. Dan apabila ibu tahu, ummi tahu bahwa darah yang ada pada bajumu adalah darahku, ia akan bersedih. Cukupkah perkataan Ismail sampai di situ? Belum. Ia kembali melanjutkan, "Ya abati istahid safratak litakuna asra'a ala halki fa innal mauta indi syadid." Wahai ayahku, tajamkanlah mata pisaumu supaya prosesi penyembelihan begitu cepat di kerongkonganku, di tenggorokanku, karena kematian adalah sesuatu yang begitu berat bagiku. Dan kemudian Ismail berkata, "Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha minni sadama." Dan apabila engkau bertemu dengan ibu nanti setelah prosesi penyembelihan selesai, maka sampaikanlah salam dariku. Ini adalah salam dari anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Ini adalah salam dari anak yang solih. Berikanlah bajuku kepadanya. Apabila itu membuatnya bangga,
maka lakukanlah. Namun apabila itu hanya membuatnya sedih, maka buanglah jauh-jauh bajuku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah potret dari ayah dan anak yang sabar menghadapi perintah Allah. Sekalipun perintah tersebut bertentangan dengan logika dan hati nurani manusia, namun mereka dengan ikhlas dan berserah diri melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran berharga untuk kita. Tatkala kita dihadapkan oleh syariat Allah, oleh perintah-perintah Allah, hendaknya kita tidak mengedepankan akal dan nafsu kita. Ketaatan yang dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail ialah ketaatan tanpa tapi dan ketundukan tanpa syarat. Seperti itulah seharusnya sikap setiap muslim. Perintah Allah pada hakikatnya ialah untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kita. Karena Allah tidak akan menipu kita dengan syariatnya. Dan Allah tidak akan menzalimi kita dengan perintah-perintahnya. Layaknya seorang ibu yang tidak akan menzalimi dan menipu anaknya sendiri. Layaknya seorang ibu yang merelakan kebahagiaan demi anaknya yang ia cintai. Layaknya seorang ibu yang rela untuk makan dengan makanan seadanya, agar supaya anaknya dapat makan makanan yang bergizi. Kalaulah seorang ibu memiliki sifat seperti itu, lantas apakah kita mengira bahwa Allah yang menguasai seluruh ibu di muka bumi ini akan menipu kita dengan syariatnya? Lantas apakah kita mengira bahwa Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini akan menzalimi kita dengan perintah-perintahnya? Tentu mustahil. Seperti itulah umat Islam seharusnya memiliki sikap, dan ini merupakan pelajaran yang begitu berharga. Tidak sepantasnya bagi seorang yang menyatakan keimanan kepada Allah, namun masih memilah dan memilih antara satu syariat dengan syariat yang lain, masih membedakan antara satu perintah Allah dengan perintah yang lain. Apabila perintah tersebut sesuai dengan keinginannya, sejalan dengan nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, maka syariat itu diikuti. Namun tatkala syariat tersebut bertentangan dengan nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya, maka dicampakkan syariat tersebut, wal iyazubillah. Padahal iman tidak pernah berbicara tentang pilihan, akan tetapi iman berbicara tentang konsekuensi kita untuk tunduk tanpa tapi dan patuh tanpa syarat. Karena iman dan ketaatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena iman membutuhkan bukti, dan ketaatan merupakan bukti daripada keimanan. Iman tanpa taat, tak ubahnya bagaikan gula tanpa rasa manisnya. Keimanan kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, kecuali tatkala kita buktikan dengan ketaatan, sampai kita tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Bukankah ketika kita kerja untuk mendapatkan gaji jutaan rupiah pada tiap bulannya, kita telah sepakat untuk mengikuti dan mentaati aturan kantor kita? Bukankah wahai kalian para anak-anak muda, tatkala ingin mendapatkan akun email, ingin membuat akun Facebook, akun email di Google maupun di Yahoo, kita sepakat untuk mengikuti segala langkah-langkahnya dan mentaati segala aturan-aturannya. Lantas kemudian apakah kita mengira bahwa surganya Allah lebih rendah daripada Google dan Yahoo? Apakah kita mengira bahwa surganya Allah lebih rendah daripada tempat kerja kita, daripada kantor kita? Sehingga berbicara tentang urusan kantor, dengan mudahnya kita sepakati dan kita taati seluruh aturannya. Namun berbicara tentang syariat Allah, difikirkan dan ditimbang-timbang terlebih dahulu. Wal iyazubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha arsyadakumullah. Subhanallah, demikian dahsyat kisah kurban dan pengorbanan Ibrahim dan Ismail, yang mana jika kita bandingkan dengan kurban kita hari ini, maka kurban kita tentu belum ada apa-apanya dan belum seberapa. Maka janganlah kalian merasa karena telah berkurban maka kalian telah mencapai kemuliaan tertinggi. Jangan pernah merasa bahwa domba atau sapi yang antum kurbankan menjadi patokan keimanan. Pengorbanan yang sesungguhnya adalah kurban yang dipersembahkan kepada Allah semata dengan tulus ikhlas. Kurban bukanlah ajang pamer kekayaan dan kemampuan, bukan untuk pamer kepada warga sekitar kita supaya kita dibilang mampu, supaya kita dibilang kaya atau dermawan. Karena seberat apapun bobot hewan kurban Anda,
semahal apapun harga sembelihan yang kita beli, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah hanya menerima keimanan dan ketakwaan dari kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah dan daging hewan sembelihanmu tidak akan pernah sampai kepada Allah, akan tetapi Allah hanya menerima ketakwaan dari kalian. Fa'tabiru ya ulil absar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha arsyadakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa memudahkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajjat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.